Sidang perdana kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan dua orang terdakwa Herminingsih Rahayu dan Dian sebagai pemilik dan manajer PT NSP yang bergerak di bidang penyaluran pekerja migran digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. Pada sidang perdana ini, jaksa penuntut umum menyatakan dua terdakwa bersalah dan melanggar pasal 2, 4, dan 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Sidang perdana kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO berlangsung di ruang sidang Garuda Pengadilan Negeri Kota Malang. Sidang perdana ini dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap terdakwa Herminingsih Rahayu dan terdakwa Dian sebagai pemilik dan manajer PT NSP yang diduga melakukan praktek tindak pidana perdagangan orang. Sidang berlangsung singkat dan kondusif. Hasilnya, jaksa penuntut umum Kejari Kota Malang menyatakan kedua terdakwa bersalah melanggar pasal 2, 4, dan 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang serta pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Kedua terdakwa juga diancam hukuman penjara di atas 9 tahun penjara. Dakwaannya kita ada 7 alternatif, yaitu pasal 2 Undang-Undang 21 2027 tentang TPPO, junto pasal 55, yang kedua pasal 4, yang ketiga pasal 10 tentang TPPO, junto pasal 55, dan yang keempat yaitu pasal 81 Undang-Undang tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, junto pasal 55 KUHP, yang kelima pasal 83, 6 pasal 85 UUD, yang ketujuh pasal 85 UUD, junto pasal 55 1 KUHP Undang-Undang 18. Ancamannya kalau nggak salah di atas 9 tahun. Ancamannya. Sedangkan kuasa hukum kedua terdakwa membantah bahwa kliennya melakukan tindak pidana TPPO. Pasalnya izin perusahaan resmi dan seluruh prosedur dan legalitas perusahaan berjalan normal. Kuasa hukum juga akan mengajukan eksepsi pada persidangan berikutnya. Kalau kita baca terkait dakwaan kan ada 7 ya, yaitu pasal Undang-Undang TPPO sama perlindungannya pasal Undang-Undang 18. Nah ini kan banyak yang dibuktikan itu kan terkait dengan ilegal. Kalau terkait dengan ilegal, belum tentu ini sangat jauh karena posisinya perusahaan ini perusahaan yang legal, punya aktenya, punya proses ini kan diakui sendiri oleh dakwaannya. Ada visa, ada paspor dan seterusnya. Nah kalau orang CPMI yang berangkat dengan prosedur yang benar, apakah itu dinyatakan ilegal? Apakah itu dinyatakan TPPO? Tapi kan kita tidak bicara pokok perkara, kita lihat proses pembuktiannya. Hanya memang kami merasa dakwaan itu sedikit menguntungkan karena jaksa mencoba untuk menguraikan terkait dengan legalitas di perusahaan ini dan proses penelusuran PCPMI-nya itu satu. Kemudian poin yang kedua, tadi kan majelis sudah memberi selentingan terkait dengan proses training. Apakah ada SOP? Nanti ditanyakan sama terdakwa kan, dijawab terdakwa. Ada SOP-nya. Nah kalau itu clear, gimana TPPO-nya? Nanti di eksepsi kita akan jawab apa hal-hal pokok yang perlu kami jawab dakwaan itu. Sementara Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI Jawa Timur yang mengawal kasus ini mengaku bahwa dakwaan dari jaksa sudah sangat sesuai. Ketua DPW SBMI Jawa Timur yakin bahwa keadilan bakal berpihak pada korban. Karena seluruh tahapan hukum menyatakan terdakwa memenuhi kriteria tindak pidana TPPO. Jadi apabila tadi terdakwa mengajukan eksepsi dan nanti di sidang tanggal 7 Mei, saya berharap itu tidak akan mencederai keadilan korban ya. Jadi semoga nanti korban akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dan ada juga restitusi untuk korban. Sebenarnya ini kasus TPPO Mas, karena sudah memenuhi unsur TPP itu sudah ada. Unsurnya yang pertama itu adalah tentang eksploitasi. Korban kan sudah dieksploitasi. Itu benar tadi dakwaannya bahwa korban itu dipekerjakan di rumahnya terdakwa. Itu memang benar, sesuai dengan keterangan korban. Sidang kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang akan dilanjutkan kembali pada Rabu pekan depan dengan agenda pengajuan eksepsi dari kedua terdakwa. Simon Alfredo melaporkan.